Minal jid, sangat sulit sekali jika tidak ada aliran udara yang keluar dari rongga hidung kita. Minal jin, susah sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang hukumnya nun dan mim yang bertasydid. Baik, coba kita lihat semuanya. Di sini di dalam kitab Tuhfatul Atfal ada ahkamul mimi wa nunil musyaddadataini, yaitu hukumnya mim dan nun yang bertasydid. Di dalam kitab Tuhfatul Atfal ada kaidah yang berkata wa ghunna miman summa nunan syuddida wasammi kulla harfa ghunnatin bada, yang artinya wa ghunna, dan harus mendengungkan miman jika bertemu huruf mim, summa nunan, atau bertemu huruf nun, syuddida yang bertasydid, wasammi, dan diberi nama kulla harfa, tiap-tiap mim dan nun yang bertasydid, ghunnatin ghunnah, bada yang jelas. Jadi di sini musannif ingin menerangkan hukumnya mim dan nun yang bertasydid. Sudah jelas saya katakan barusan bahwa hukumnya mim dan nun yang bertasydid berarti ada dua huruf ya. Bila kita di Al-Quran mendapatkan ada nun dan ada mim, nah ini yang dinamakan tasydid ya. Jika kita di dalam Al-Quran menemui ada huruf nun yang bertasydid atau huruf mim yang bertasydid, maka wa ghunna, maka membacanya harus didengungkan. Misalkan contoh, minal jinnati, minal jinnati. Coba perhatikan contohnya, minal jinnati. Adakah nun yang bertasydid di sini? Ini ya, ini adalah nun yang bertasydid. Atau misalkan mim yang bertasydid, mimma, di sini ada mim yang bertasydid. Maka jika kita di dalam Al-Quran menemui ada nun yang bertasydid, mim yang bertasydid, maka membacanya harus didengungkan ya. Maka membacanya harus didengungkan. Jika nun dan bertasydid dan mim yang bertasydid ini kita kasih hukum apa? Yaitu kita kasih hukum yang namanya ghunnah musyaddad. Ghunnah musyaddad. Jika kita bertemu nun dan mim bertasydid, kita kasih hukum ghunnah musyaddad. Ghunnah artinya dengung, musyaddad artinya bertasydid ya. Sehingga jika bertemu nun dan mim yang bertasydid, maka ini dihukumi ghunnah musyaddad. Kenapa dihukumi ghunnah musyaddad? Alasannya karena bertasydid. Terus bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kita harus mendengungkan, yaitu selama 3 ketukan, 3 detik atau 3 harokat. Contoh akan saya ucapkan, minal jinnati, minal jinnati, atau huruf mim, mim
mimma. Jadi didengungkan pembacaannya. Bila kita lihat di dalam lafadz jinnati atau di dalam lafadz mimma, sebelum penulisan yang tertulis di dalam Al-Quran ini kalimahnya ghair asal. Jadi sebelumnya yaitu misalkan contoh inna, sebelumnya penulisannya seperti ini. Ada nun yang sukun bertemu dengan nun yang berharokat. Jadi tis tasjid ini adalah ciri dari idgham. Jadi dimasukkan nun yang sukun kepada nun yang berharokat sehingga menjadi seperti inilah penulisannya. Begitu pula dengan mim. Dengan mim ada seperti ini. Mimma berarti ada mim, mim, dan ada mim. Mim seperti ini, lafadz mimma. Mimma ada mim yang sukun dan ada mim yang berharokat. Dimasukkanlah ini iltiqa'us sakinain, dimasukkanlah mim yang sukun kepada mim yang berharokat sehingga menjadi seperti ini di dalam Al-Quran penulisannya. Mimma, ya. Jadi ini dari awal penulisan di dalam Al-Quran ini kalimatnya ghair asal, yaitu lafadz inna, sebelumnya inna. Karena nun yang pertama sukun dan nun yang kedua berharokat, dimasukkanlah nun yang sukun kepada nun yang berharokat sehingga menjadi inna, diberilah ciri apa? Tasjid ini, ya. Begitu pula dengan mimma, mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharokat menjadi mimma, dikasihlah tasjid ini ciri dari mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Berapa harokat tadi mendengungkannya? 3 harokat. Kenapa harus didengungkan 3 harokat? Alasannya karena dimasukkan ke dalam gunnah asliyah. Sekali lagi, kenapa kita harus mengharuskannya atau harus mendengungkannya 3 harokat? Karena kita memasukkan yang gunnah musyaddad ini kepada gunnah asliyah. Apa artinya gunnah asliyah? Artinya gunnah asliyah ini jadi mendengungkannya huruf nun ini tidak membutuhkan huruf yang sesudahnya. Sesudahnya huruf nun ini ada huruf ta. Jadi ta ini tidak akan berpengaruh terhadap huruf nun. Walaupun tidak ada ta, tetap saja nun ini harus didengungkan. Kenapa lafadz mimma dinamakan gunnah asliyah? Karena dengungkannya mim ini tidak membutuhkan huruf sesudahnya huruf mim. Di sini ada huruf alif. Baik ada alif ataupun tidak ada alif, maka tetap akan membacanya didengungkan. Berbeda dengan gunnah aridiyah. Sedikit saya akan membahas gunnah aridiyah. Di video sebelumnya saya pernah membahas. Gunnah itu sebetulnya terbagi menjadi 2. Ada gunnah aridiyah, gunnah aridiyah, ada gunnah asliyah. Ada gunnah asliyah. Contoh gunnah aridiyah. Contoh gunnah asliyah.
Biar kita lebih mengerti apa itu gunnah asliyah, saya akan jelaskan kembali perbedaan dari gunnah aridiyah dan gunnah asliyah. Gunnah aridiyah itu mendengungkannya membutuhkan huruf yang sesudahnya. Yang dijadikan contoh adalah nun di sini. Ini nun karena menghadapi huruf iya sehingga membacanya itu harus didengungkan. Sehingga nun boleh membacanya didengungkan jika menghadapi salah satu huruf yang bisa didengungkan. Sehingga mendengungkannya itu membutuhkan huruf sesudahnya. Gitu. Kalau misalkan bertemu huruf yang jelas, misalkannya man, itu tetap amana, jelas man. Tetapi ini karena bertemu huruf ya, sedangkan ya ini adalah huruf yang harus didengungkan pembacaannya, sehingga nunnya pun harus didengungkan. Mayyasha, mayyasha, sehingga nun bisa didengungkan jika bertemu dengan huruf yang bisa mendengungkannya. Ini yang dinamakan gunnah aridiyah. Sedangkan di dalam gunnah musyaddad ini dinamakanlah gunnah asliyah. Kenapa dinamakan gunnah asliyah? Karena mendengungkannya tidak membutuhkan huruf yang sesudahnya gunnah itu. Yang menjadi contoh, la yaqulanna ya wailana, ini yang menjadi contoh. Ada nun bertasjid. Sesudah nun bertasjid ada huruf apa? Iya. Baik ada iya, ataupun baik ada huruf yang lain, ataupun tidak ada huruf yang lain, tetap saja di dalam pengucapan nun bertasjid ini membacanya harus didengungkan. Coba contohnya seperti ini, jika kita membacanya diwasolkan, la yaqulanna ya wailana. Bagaimana kalau kita membacanya diwaqafkan atau diberhentikan di sini? La yaqulan. Nah, begitu cara pembacaannya. Sehingga walaupun kita diwaqafkan, tetap saja membacanya harus didengungkan karena tidak membutuhkan dengung ini, nun ini tidak membutuhkan huruf yang sesudahnya. Jadi itulah kita bisa lihat apa perbedaan dari gunnah aridiyah dan juga gunnah asliyah, ya. La yaqulan. Begitu. Jika kita mewakafkan, jangan seperti ini pembacaannya. La yaqulan. Jangan seperti itu. Tetapi la yaqulan, ada ciri tasjidnya sehingga didengungkan oleh kita. Begitu juga yang ini, jika kita membacanya diwasolkan, la akidanna asnamakum. Bagaimana jika kita berhenti di sini? La akidan, tuh ada dengungnya. La akidan, sehingga ada dengungnya. Jadi mengerti ya? Aridiyah mendengungkannya tidak membutuhkan huruf yang sesudahnya, sedangkan asliyah mendengungkannya membutuhkan tidak membutuhkan huruf yang sesudahnya. Ya, baik. Sekali lagi ya diperjelas, nanti akan ada sesi tanya jawab. Lafad minal jinnati, jika ditanya membacanya harus dibagaimanakan, kita jawab didengungkan saja. Kenapa harus didengungkan? Karena nunnya bertasjid. Dihukumi apa? Nun yang bertasjid dihukumi gunnah musyaddad. Berapa harakatkah kita harus mendengungkannya? Kita jawab 3 harakat. Kenapa kita mendengungkannya 3 harakat? Karena dimasukkan kepada gunnah asliyah. Kenapa kita memasukkan kepada gunnah asliyah? Karena mendengungkannya tidak membutuhkan huruf sesudah nun dan mim yang bertasjid. Yang terakhir, apa itu gunnah? Kita bahas dari tadi gunnah. Apa ta'rif dari gunnah? Ta'rif dari gunnah adalah
nunun sakinatun khafiyatun takhruju anil khayasimi. Nun yang mati yang disamarkan pembacaannya yang keluar dari rongga hidung, sehingga gunnah ini, nun dan mim ini, cara pembacaannya, mendengungkannya ini sangat membutuhkan sekali akan rongga hidung, karena makhrajnya yang keluar dari al-khayshum, yaitu dari rongga hidung. Ketika kalau tidak percaya, ketika hidung kita tertutup maka akan sulit sekali cara mendengungkannya. Misalkannya minal jinnati, coba di rumah kita tutup hidung kita dan kita ucapkan minal jinnati, tentu akan kesulitan. Minal jin, sangat sulit sekali jika tidak ada aliran udara yang keluar dari rongga hidung kita. Minal jin, susah sekali ya, sehingga di dalam mendengungkannya gunnah musyaddad ini sangat membutuhkan sekali anil khayasimi, yang keluar makhrajnya dari rongga hidung ya. Mudah-mudahan paham dan mengerti. Untuk yang terakhir sebelum saya tutup, saya ingin bertanya kepada Anda semua yang dimanapun berada, mudah-mudahan bisa memahaminya. Baik, lafadz minal jinnati, bagaimana cara pembacaannya? Minal jinnati, ya betul, membacanya harus didengungkan. Kenapa harus didengungkan? Ya, karena kita masukkan ke dalam gunnah musyaddad. Kenapa kita masukkan ke dalam gunnah musyaddad? Ya, betul, karena bertasjid. Berapa harakatkah kita mengharuskannya? 3 harakat. Kenapa kita mengharuskan atau mendengungkannya 3 harakat? Karena kita memasukkan kepada gunnah asliyah. Ya. Kenapa kita memasukkan kepada gunnah asliyah? Tadi apa gunnah asliyah? Karena kita mendengungkannya tidak membutuhkan huruf yang sesudahnya. Apa tadi namanya gunnah? Nunun sakinatun khafiyatun takhruju anil khayasimi. Artinya nun yang mati yang disamarkan cara pembacaannya yang keluar dari rongga hidung, karena asalnya lafadz inna yaitu inna. Yang pertama nunnya sukun, yang kedua nunnya berharokat, sehingga nunun sakinatun, nun yang mati. Untuk terakhir bersama-sama kita membacakan betnya. Wa ghunna miman summa nunan syuddida wasammi kulla harfa ghunnatin bada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya menjelaskan hukumnya nun dan mim yang bertasjid. Mudah-mudahan Anda dimanapun berada bisa memahaminya akan apa yang saya jelaskan, dan kita bisa mendapatkan ilmunya yang bermanfaat sehingga membaca Al-Quran kita semakin lebih berfasihat. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.